Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam video sebelumnya, saya mengupas penebusan terbatas dalam aplikasi penginjilan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan penebusan terbatas dalam teks-teks Alkitab yang tampaknya mengajarkan penebusan universal. Sanggahan paling serius terhadap penebusan terbatas adalah teks-teks tertentu yang sekilas berkontradiksi dengan doktrin ini. Untuk memudahkan pemahaman, teks-teks tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Seperti dalam Erikson, dalam Christian Theology, yaitu Millard J. Erikson dalam halaman 846 sampai 848. Yang pertama, teks yang mengajarkan penebusan universal. Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Allah mengasihi dunia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Lalu Kristus mati bagi semua orang. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Ibrani 2 ayat yang 9. Dia adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Yesaya 53 ayat 6. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus mati sebagai tebusan bukan hanya untuk banyak orang, Matius 20 ayat 28, tetapi semua orang, 1 Timotius 2 ayat 6. Beberapa ayat bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa kematian Kristus bukan hanya bagi orang percaya, tapi bagi seluruh dunia. 1 Timotius 4 ayat 10, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Kelompok kedua adalah teks-teks yang mengindikasikan bahwa berita Injil harus disampaikan secara universal. Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Matius 24 ayat 14, lalu pasal 28 ayat 19 sampai 20, atau sampai ke ujung bumi, Kisah 1 ayat 8. Allah memerintahkan semua orang di segala tempat untuk bertobat, Kisah 17 ayat 30. Kasih karunia Allah yang membawa keselamatan telah dinyatakan kepada semua orang, Titus 2 ayat 11. Lalu beralih ke kelompok teks yang ketiga, adalah teks-teks yang menyiratkan bahwa Kristus mati bagi orang yang akan binasa. Roma 14 ayat 15. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makanan, karena Kristus telah mati bagi dia. Pernyataan yang hampir sama dapat ditemukan dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-11. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Lalu 2 Petrus 2 ayat 1. Mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Apakah semua sanggahan di atas cukup meyakinkan? Bagaimana kita meresponi semua sanggahan di atas? Jawaban yang memuaskan harus melalui penyelidikan eksegetis yang mendalam terhadap semua teks di atas. Namun hal ini tidak mungkin dilakukan sekarang dengan beberapa pertimbangan. Pembahasan detail setiap teks akan membutuhkan waktu pembahasan yang sangat panjang. Lalu beberapa teks tersebut memiliki inti sanggahan dan solusi yang sama, sehingga tidak membutuhkan pembahasan khusus yang berbeda untuk setiap ayat. Lalu khusus untuk kelompok teks yang ketiga, kita akan membahasnya pada bagian ketekunan. Sebenarnya pada bagian ketekunan orang-orang kudus, Perseverance of the Saint. Itu di bagian tulip pada huruf P-nya. Tetapi sekarang kita bicara tentang penebusan terbatas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, kita hanya akan menyoroti beberapa teks yang sering dijadikan sanggahan utama dan yang bisa dijadikan representasi untuk menjawab teks-teks lain yang memiliki inti sanggahan yang sama. Sebelum menyelidiki beberapa teks tertentu secara detail, kita lebih dahulu akan memulai dengan jawaban yang umum dan relatif lebih mudah. Pertama, seperti sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, kata Yunani semua tidak selalu berarti setiap individu di seluruh dunia.
Dalam beberapa kasus, kata semua tidak mungkin berarti setiap individu di dunia. Yohanes Pembaptis diikuti oleh semua orang di Yudea dan Yerusalem, Markus 1 ayat 5. Ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di Bait Allah, dikatakan bahwa semua orang memuliakan Allah, Kisah 4 ayat 21. Lalu Yesus akan dibenci semua orang, Lukas 21 ayat 17. Di bagian lain, Yesus malah mengatakan bahwa dia akan menarik semua orang kepadanya, Yohanes 12 ayat 32. Paulus dituduh mengajar semua orang di segala tempat, Kisah 21 ayat 28. Untuk menentukan arti yang tepat, kita harus memperhatikan konteks, karena kontekslah yang menjadi pedoman utama untuk menilai apakah kata semua berarti semua dalam kelompok tertentu atau setiap individu di dunia. Salah satu contohnya adalah dalam Kisah Rasul 2 ayat 5-11. Di ayat 5 dikatakan bahwa orang-orang dari segala bangsa berkumpul di Yerusalem. Ungkapan segala bangsa dalam konteks ini pasti tidak merujuk pada setiap bangsa di dunia yang ada orang Yahudinya, karena ayat 8-11 memberikan batasan pada arti segala bangsa ini. Kedua, kelompok teks kedua yang dijadikan sanggahan oleh pihak Armenian sebenarnya tidak memiliki bobot sanggahan yang berarti. Injil memang harus diberitakan ke seluruh dunia. Namun, hal ini tidak boleh ditafsirkan bahwa Kristus mati bagi setiap orang di seluruh penjuru dunia. Injil harus diberitakan secara universal, tanpa mengenal batasan tempat dan etnis terhadap orang-orang pilihan Allah. Memang tidak dibatasi pada etnis tertentu. Roma 1 ayat 16, lalu Roma 10 ayat 12, 1 Korintus 12 ayat 13, Galatia 3 28-29. Mereka tersebar di banyak suku bangsa dan bahasa. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Yang ketiga, Ibrani 2 ayat yang ke-9. Supaya oleh kasih karunia Allah, dia mengalami maut bagi semua orang. Ayat ini sekilas memang tampaknya mendukung penebusan universal, tetapi penyelidikan konteks yang lebih teliti menunjukkan hal yang sebaliknya. Setelah menyatakan bahwa Kristus mati bagi semua orang, penulis kitab Ibrani selanjutnya menjelaskan tujuan dari tindakan ini, yaitu membawa banyak anak-anak kepada kemuliaan. Ayat 9 dalam King James Version atau ESV, RSV atau NASB, frase yang berada dalam kutipan di atas sayangnya tidak diterjemahkan dalam NIV dan diterjemahkan secara kurang jelas dalam LAI, terjemahan baru. Membawa banyak orang kepada kemuliaan. Terjemahan anak-anak merupakan hal yang penting karena di ayat 11-12 dijelaskan bahwa penebus dan yang ditebus adalah saudara, karena berasal dari satu sumber. Lebih jauh, kita masuk ke ayat 13, menjelaskan bahwa mereka adalah anak-anak yang diberikan Allah kepada Yesus. Kita dapat bandingkan dalam Yohanes 6 ayat 37, pasal 17 juga ayat yang ke-6. Dengan kata lain, semua orang di ayat 9 tidak merujuk pada setiap individu di dunia, melainkan semua orang yang ditebus Yesus menjadi saudara, dan dengan demikian sekaligus menjadi anak-anak Allah yang akan dibawa kepada kemuliaan. Bandingkan Yohanes 11 ayat 52. Lalu penyelidikan lebih lanjut justru semakin menguatkan doktrin penebusan terbatas. Ayat 14-15 mengajarkan bahwa Kristus mati. Kristus mati anak-anak itu. Ayat 14a, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari daging dan darah dan daging. Siapa yang dimaksud anak-anak itu? Di ayat 14-15, dari analisa konteks terlihat jelas bahwa anak-anak di ayat 14-15 adalah mereka yang diberikan Bapa kepada Yesus di ayat yang ke-13. Dengan demikian ayat 13-15 semakin meneguhkan konsep penebusan terbatas. Yang keempat, Yohanes 1 ayatnya yang ke-29, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Lalu Yohanes 3 ayat 16, Allah mengasihi dunia. Dua teks ini sengaja dibahas secara bersamaan karena terdapat dalam kitab yang sama dan memiliki solusi yang sama pula. Kita perlu memahami bahwa kata dunia atau kosmos dalam Injil Yohanes memiliki beragam arti. Misalnya planet bumi, Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 21 ayat 24-25. Orang-orang yang memberontak terhadap Allah, Yohanes 7 ayat 7. Prinsip atau sistem yang menentang Allah, Yohanes 8 ayat 23, dan sebagainya. Menurut
D.A. Carson, penggunaan kata dunia di pasal 1 ayat 29 menyiratkan bahwa tujuan dan efektivitas penebusan Kristus tidak dibatasi oleh etnis Yahudi. Arti seperti ini tampaknya didukung oleh perkataan orang-orang Samaria bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Dalam arti tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi orang Samaria juga. Pasal 4 ayat 42. Sehubungan dengan Yohanes 3 ayat 16, kata dunia dalam ayat ini juga memiliki arti yang tidak berbeda dengan kata dunia di Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Kasih Allah bukan hanya mencakup orang Yahudi saja, tetapi orang berdosa dari bangsa lain. Dalam buku The Gospel karya Carson, halaman 205. Lalu yang kelima, Yesaya 53 ayat yang ke-6. Ayat ini memang mengajarkan bahwa setiap kita telah menyimpang dan Kristus mati menggantikan kita sekalian. Bagaimanapun seperti biasa, kita perlu memahami arti kata kita sekalian. Dalam bagian ini, kata kita dalam konteks ini dipakai untuk membedakan antara Mesias yang menderita dengan orang berdosa yang hukumannya dia gantikan. Ayat 4-5, Scott Clark, dengan memahami relasi antara dua kategori ini, kita dapat melihat bahwa kata kita sekalian bukan merujuk pada setiap orang yang pernah hidup di dunia ini, tetapi semua orang yang hukumannya digantikan oleh Mesias yang menderita. Siapa saja yang hukumannya digantikan oleh Mesias? Kita memperoleh jawabannya dari ayat 11-12. Dua ayat ini menyatakan bahwa objek karya penebusan adalah banyak orang. Bukan semua atau setiap orang, banyak orang. Sanggahan paling serius terhadap doktrin penebusan didasarkan pada 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 dan 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dalam dua konteks ini disebutkan dua kategori manusia, semua orang di dunia dan orang percaya. Kedua kategori ini sama-sama menjadi objek penebusan Kristus. Bagaimana kita mengharmonisasikan dua teks ini dengan ajaran Alkitab yang jelas tentang penebusan terbatas? Kuncinya sekali lagi terletak pada penyelidikan konteks. Dalam kasus 1 Timotius 4 ayat yang ke-10, kita perlu memahami adanya perbedaan makna juru selamat semua manusia dan juru selamat orang percaya. Perbedaan ini terlihat dari kata terutama, malista, di ayat ini. Kata ini menyeratkan bahwa relasi Kristus sebagai juru selamat semua manusia berbeda dengan relasi Kristus sebagai juru selamat bagi orang-orang percaya. Seandainya kata semua manusia di sini berarti setiap individu yang pernah hidup di dunia, maka Paulus tidak perlu membedakan antara semua manusia dan orang percaya, apalagi memakai kata terutama. Yang pertama, bagaimana kita menjelaskan perbedaan relasi di atas? Ada beberapa cara untuk menjelaskan. Jika istilah juru selamat, soter, di sini dalam arti rohani, penyelamat dari kematian rohani menuju kepada kehidupan kekal, maka perbedaan relasi terletak antara orang-orang pilihan yang belum percaya, dalam hal ini adalah semua manusia, dengan orang-orang pilihan yang sudah percaya. Tafsiran ini didukung oleh fakta bahwa yang sedang dibandingkan dalam ayat ini bukanlah orang-orang non-pilihan dengan orang-orang pilihan. Paulus sedang membandingkan kelompok orang yang tidak tertentu, yaitu semua manusia, dengan yang sudah percaya. Kontras seperti ini menyeratkan bahwa semua orang dalam ayat ini adalah mereka yang belum percaya. Seandainya Paulus ingin menyatakan bahwa Kristus adalah juru selamat orang yang tidak percaya, maka ia akan memakai kata apiston, atau orang yang tidak percaya. Lukas 12 ayat 46, 1 Korintus 6 ayat 6, 1 Korintus 7 ayat 12-13, dan bukan panton antropon atau semua manusia. Cara kedua adalah dengan memahami istilah juru selamat, soter, bukan dalam arti rohani. Steve Buff menjelaskan bahwa istilah soter bisa berarti benefactor, dermawan atau penanggung hidup, dan dapat dipakai untuk kaisar maupun dewa. Secara khusus di Efesus telah ditemukan sebuah patung yang didedikasikan untuk Julius Caesar dengan tulisan The Universal Benefactor of Human Life. Berdasarkan pencerahan dari sejarah ini, kita dapat
dukungan yang cukup untuk menafsirkan bahwa ungkapan juru selamat semua manusia di ayat ini tidak harus berarti juru selamat secara rohani yang memberikan kehidupan atau keselamatan kekal. Ungkapan ini harus dipahami dalam konteks anugerah umum. Dalam kaitan dengan orang percaya, soter di sini jelas merujuk pada juru selamat secara rohani. Apalagi ayat ini dikaitkan dengan pengharapan yang bersifat kekal. Kita dapat baca di ayat yang ke-8 dan 10a khususnya. Dua kemungkinan di atas sama-sama memiliki dukungan yang cukup kuat dan sama-sama menentang konsep penebusan universal. Bagaimanapun, solusi pertama tampaknya lebih bisa diterima. Solusi kedua memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dalam perjanjian baru, kata soter yang ditujukan untuk Kristus selalu berarti juru selamat secara rohani. Yang kedua, kaitan antara bukti arkeologis penemuan patung Julius Caesar dan ayat ini hanya merupakan dugaan yang belum terbukti atau mendapat dukungan dari konteks. Yang ketiga, dari sisi hermeneutika sulit diterima mengapa dalam satu ayat suatu kata dapat memiliki dua arti yang berbeda. Bagaimana dengan ungkapan kata seluruh dunia di 1 Yohanes 2 ayat yang kedua? Pertama-tama kita harus memahami konteks ayat ini dengan baik. Di ayat 1 Yohanes menjelaskan bahwa kalau kita berdosa, kita memiliki pengantara kepada Bapa. Hal yang mirip dengan nasihat ini sudah dia sampaikan di pasal 1 ayat 9 untuk meyakinkan adanya pengampunan yang selalu tersedia. Yohanes menyatakan bahwa pendamaian Kristus bukan hanya cukup bagi segala dosa kita, tetapi juga untuk seluruh dunia. Yohanes mengakui bahwa kuasa penebusan Kristus sedemikian besar sehingga cukup untuk seluruh dunia. Jika Allah menghendaki untuk menyelamatkan semua orang, kuasa yang besar ini seharusnya meyakinkan orang percaya bahwa ada anugerah pengampunan yang selalu cukup bagi segala dosa kita. Dari konteks ini terlihat bahwa yang menjadi isu di sini bukanlah jangkauan penebusan Kristus, tetapi kuasa penebusan. Dengan demikian, ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan konsep penebusan terbatas. Lalu saya akan tambahan dari saya adalah manfaat praktis dari doktrin penebusan terbatas. Beberapa manfaat praktis yang kita dapat tarik dari doktrin ini antara lain adalah seorang pekabar Injil tidak harus atau tidak boleh memberitakan bahwa Kristus mati bagi semua orang berdosa. Palmer halaman 27. Dia hanya perlu menegaskan bahwa Kristus mati bagi orang berdosa. Seorang pekabar Injil tidak boleh mengeksploitasi penderitaan Kristus sambil mengemis-ngemis penerimaan dari para pendengarnya. Lalu poin selanjutnya, seorang pekabar Injil mendapatkan dorongan dan kepastian bahwa kematian Kristus tidak akan pernah sia-sia. Jika di antara pendengarnya ada yang dipilih oleh Kristus, maka berita yang dia sampaikan pasti akan memberi dampak bagi orang tersebut. Entah Tuhan memakai dia atau orang lain untuk mempertobatkan orang tersebut. Poin yang selanjutnya, kita semakin diyakinkan dengan kasih Allah yang begitu besar. Dia bukan hanya memilih kita karena kasih, Efesus 1 ayat 4, tetapi juga membuktikan kasih itu dengan jalan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Lalu poin selanjutnya, kita juga diyakinkan bahwa kalau anaknya sendiri saja diberikan kepada kita, apalagi hal-hal lain yang kurang atau tidak penting dibandingkan dengan pengorbanan tersebut, kita semakin diyakinkan. Poin selanjutnya ya, kita semakin diyakinkan tentang efektivitas penebusan Kristus. Efektivitas tersebut tidak ditentukan oleh iman kita. Sebaliknya, penebusan itu justru menentukan eksistensi iman kita. Dengan demikian, kita semakin menyadari nilai anugerah dalam hidup kita. Poin yang selanjutnya, kita semakin yakin dengan kelimpahan pengampunan di dalam Kristus. Penebusannya memang efektif untuk orang pilihan, namun kuasanya cukup bagi semua orang. Kuasa yang besar inilah yang menjadi penghiburan ketika kita merasa tidak layak lagi untuk dikasihi oleh
Tuhan. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.